Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya sebagai mahasiswi Universitas Mercu Buana untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mencoba mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia yang digunakan di dalam media sosial. Tentunya media sosial yang saya pilih adalah saya kerucutkan, yaitu adalah untuk Facebook, Twitter, dan kemudian Instagram. Perkenalkan, saya Indah Abu Narawati dengan nomor NIM 4112011080. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dadi Warasuharjono selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Pada presentasi kali ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenai latar belakang, kemudian apa sih masalah yang akan coba kita inventarisasi, kemudian kita akan coba melakukan pembahasan masalah. Setelah itu kita akan melakukan konklusi sebagai penutup. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas, terlampir pada presentasi yang saya lampirkan di sebelah kiri saya. Oke, langsung saja menginjak kepada sub pokok bahasan yang pertama, itu mengenai latar belakang, bahwa mengapa sebetulnya media sosial itu sangat digemari. Karena kalau kita tahu media sosial itu bisa menyampaikan informasi tentunya lebih cepat. Kemudian sasarannya pun itu tidak tertuju hanya kepada satu individu, tapi bisa menyeluruh baik dalam negeri maupun di dalam luar negeri. Nah, kemudian kalau menurut saya itu konten yang ditampilkan itu juga lebih menarik, sehingga banyak orang yang akan tertarik kepada pesan atau apapun yang kita sampaikan di dalam media sosial. Banyak juga media sosial yang sekarang terjadi itu kita dimanfaatkan adalah untuk, selain untuk media komunikasi, juga sebagai bisnis. Kalau kita lihat banyak sekali media online yang melakukan bisnis, misalnya penjualan, kemudian kadang juga ada online shopping seperti itu. Nah, itu mengapa media sosial itu sangat digemari. Nah, kemudian tapi apa yang terjadi, bahwa penggunaan bahasa yang terdapat di media sosial itu ternyata sangat mempengaruhi dalam cara berkomunikasi. Nah, kita akan coba angkat bahwa karena fenomena penggunaan bahasa yang tidak santun, kemudian kasar dan tidak baku itu banyak ditemukan, makanya pada presentasi kali ini saya coba ingin mengangkat mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di dalam media sosial. Nah, tentunya kita akan menemukan atau kita akan mengerucutkan bahwa pada pokok bahasan yang akan kita bahas, tentunya kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan bahasa pergaulan yang terjadi, kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa pergaulan tersebut, kemudian dampak apa yang ditimbulkan dari pengaruh penggunaan bahasa pergaulan di media sosial, dan tentunya bagaimana cara untuk menumbuhkan atau mencegah atau menanggulangi penggunaan bahasa yang sudah salah, atau bagaimana kita bisa menumbuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tersebut di sebelah kiri saya adalah presentasi mengenai masalah yang akan kita angkat pada presentasi kali ini. Oke, mungkin saya akan lebih menyampaikan mengenai studi kasus aja, bahwa ternyata fenomena bahasa pergaulan yang terjadi di media sosial itu sangat-sangat tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya ini ada penggunaan, contohnya ini saya sampaikan pada presentasi sebelah kiri saya, yaitu saya ambil dari akun Twitter sumbergoogle.com yang saya akses di 12 Oktober, bahwa ada penggunaan kata red flag. Padahal kalau kita tahu red flag itu kan bahasa Inggris yang artinya mungkin bendera merah. Cuman itu digunakan dan diartikan sebagai perasaan atau kondisi yang tidak nyaman. Nah, itu kan menurut saya sebagai salah satu fenomena penggunaan yang sangat tidak baku dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dan ini kalau saya contohkan bisa kita lihat bahwa dia mengungkapkan bahwa kepada teman lelakinya bahwa dia merasa red flag, padahal itu artinya dah tidak nyaman. Banyak juga yang saya temui, contohnya ini adalah penggunaan kata babi. Kita tahu dong, babi itu kan hewan yang sangat jadi selayaknya tidak digunakan karena itu akan bikin orang menjadi tersinggung. Nah, ini kita juga temui bahwa di akun Instagram salah satu pemilik akun, yaitu dia menyebutkan bahwa babi seperti itu, seperti yang saya lampirkan di dalam slide sebelah kiri saya. Selain itu juga, kalau mungkin
semua udah tahu siapa sih Debbie Sahertian, yaitu dia pencetus atau pencipta kamus gaul. Nah, di sini tuh saya sering banget mengikuti Instagramnya Debbie Sahertian karena menurut saya ini apa gitu kan. Jadi dia mengatakan bahwa Mawar Masako melampir di Keramba Tanjung Binga. Nah, itu kan sebenarnya tuh gak jelas ya. Padahal artinya cuman hanya ingin menyatakan mari mampir di Kepulauan Tanjung Binga. Nah, itu adalah salah satu fenomena yang saya itu tidak masuk akal. Nah, selain itu kita coba, kalau tadi kan saya contohkan ada Facebook, ada Twitter. Nah, sekarang kita coba ke konten YouTube. Nah, kalau YouTube itu kan memang bagi para vlogger itu kan harus menggunakan bahasa gaul yang menarik supaya orang akan menyaksikan YouTube dia dan akan melakukan like, subscribe dan sebagainya. Karena ini kan termasuk bisnis juga. Nah, tapi kadang-kadang penggunaan itu jadi salah kaprah. Jadi kadang mereka akan berlomba-lomba menciptakan konten yang tentunya akan menarik. Contohnya Lucita Luna membuka celana. Nah, ini kan mungkin bagi mereka orang akan merasa tertarik dan akan melihat dia. Nah, padahal menurut saya itu sangat-sangat tidak pantas karena YouTube juga ditonton oleh semua golongan umur. Nah, terus mengapa kok bisa terjadi hal-hal seperti itu? Tentunya ada faktor yang mempengaruhi. Tentunya yang pertama adalah saya sebutkan tentunya media sosial itu sendiri, bahwa karena Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itu kan bahasanya sangat bebas bisa ditonton oleh semua orang, sehingga itu sangat berpengaruh juga terhadap cara berkomunikasi. Selain itu ada media, di mana ada media elektronik, ada media cetak. Media elektronik banyak lah ya, seperti ada sinetron, film dan sebagainya. Itu kan kadang bahasa yang digunakan juga kadang-kadang sangat-sangat kasar dan tidak baku. Kemudian media cetak itu mungkin ada novel, kemudian ada cerpen yang banyak dijual bebas juga di pasaran. Nah, kalau lingkungan itu tentunya teman dari orang dewasa yang kadang kita bisa sangat mudah terpengaruh atau mengikuti cara berbahasa dari mereka. Yang terakhir adalah modernisasi, yaitu gaya hidup, aplikasi, teknologi dan sebagainya. Karena kadang kalau di zaman sekarang kalau kita tidak mengikuti gaya hidup yang sok-sok gaul gitu, kadang merasa tidak akan diterima gitu. Nah, lalu bagaimana sih dampak yang ditimbulkan? Tentunya ada dampak positif juga, tapi saya lebih tekankan kepada dampak negatif seperti yang saya cantumkan atau saya presentasikan di sebelah kiri saya. Kita bisa baca bahwa banyak dampak negatif yang ternyata ditimbulkan dibandingkan dengan dampak positif. Dampak negatifnya tentunya kita akan sangat kurang mengenal bahasa baku, kemudian akan menurunkan derajat. Kenapa menurunkan derajat? Karena bahasa Indonesia yang seharusnya kita pergunakan sebagai bahasa baik dan benar itu lama-lama akan luntur. Nah, kemudian jika luntur maka bahasa Indonesia kita akan punah. Nah, selain itu juga kepada para orang tua misalnya kita akan menimbulkan bahasa yang tentunya tuh bahasa yang kurang sopan. Kayak misalnya tadi ada babi, ada dan sebagainya itu. Nah, tapi selain itu sebenarnya ada dampak positif, tapi dampak seperti yang saya presentasikan, dampak positifnya itulah hanya sedikit dibanding dampak negatif yang akan kita dapatkan. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita dapat menghindari dari hal-hal tersebut? Nah, tentunya kita bisa melakukan hal pencegahan dan penanggulangan seperti yang saya presentasikan di sebelah kiri. Yang sebenarnya yang penting adalah bahwa kita harus menanamkan dari sejak anak itu dari kecil bahwa untuk penggunaan bahasa itu memang harus ditanamkan dari sejak usia dini. Kemudian pemerintah juga harus ikut andil bagian dalam permasalahan tersebut. Mudah-mudahan lunturnya atau punahnya bahasa Indonesia bisa kita tanggulangi. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga yang terbatas. Dari kesimpulan tadi saya bisa simpulkan bahwa fenomena penggunaan bahasa pergaulan di media sosial ternyata banyak ditemui bahasa-bahasa yang tidak baku, bahasa yang tidak santun seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian penyebabnya tentunya banyak, ada dari media sosial itu sendiri, kemudian dari lingkungan, kemudian dari pengaruh modernisasi, dan kemudian dari media komunikasi elektronik dan juga media cetak. Nah, caranya itu adalah bagaimana kita untuk bisa mencegah melebarnya penggunaan yang bahasa yang tidak baik. Itu adalah tentunya tadi adalah dengan pendidikan sejak usia sangat dini kepada anak, kemudian juga peran serta pemerintah yang harus gencar untuk menanggulangi masalah tersebut. Oh, satu lagi tadi dampak yang ditimbulkan, meskipun tadi ada dampak positif yang saya ungkapkan, tapi lebih banyak dampak negatif yang terjadi seperti yang saya presentasikan di sebelah kiri saya. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sampai bertemu lagi untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.